Ilmu kalam itu kan nama lain dari ilmu tauhid, ilmu akidah, itu kan ilmu kalam. Jadi yang membahas tentang kalam Allah, tentang kalam-kalamnya Allah, yang membahas tentang di dalamnya berkaitan dengan sifat-sifatnya Allah, kemudian dengan kodok dan kodar. Nah ini ilmu kalam yang berkaitan dengan itu. Dan di dalam ilmu itu juga nanti ada perdebatan-perdebatan dari kelompok-kelompok aliran kalam yang memperdebatkan masalah kodok, masalah kodar, kemudian yang lain berkaitan dengan tauhid itu sendiri, dengan Allah itu sendiri, dengan sifat-sifatnya diperdebatkan. Makanya itulah ilmu kalam. Dan ilmu kalam itu bagian disiplin keilmuan keislaman. Itu baru ada sejak abad 2 Hijriah. Kembangnya itu di abad 3 Hijriah. Jadi sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, ilmu keislaman yang lain itu ya itu munculnya itu pada abad 2 Hijriah. Pada masa Rasulullah nggak ada ilmu kalam, ilmu fikih, usul fikih, ilmu tafsir, nggak ada. Tapi praktek-praktek di era Rasulullah itu sudah ada berkaitan dengan bagaimana sahabat mempertanyakan misalnya takbir atau qada itu sudah ada. Tapi secara keilmuan disiplin keilmuan menjadi karya suatu ilmu itu belum muncul ya. Muncul setelah abad 2 Hijriah. Itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk membentengi diri dari serangan-serangan yang memojokkan Islam, serangan-serangan dari luar. Di samping itu, untuk pribadi seorang Muslim sendiri itu untuk menambah keyakinan kita pada Allah. Itu penting itu. Urgensinya ya pasti nanti dengan kita memahami ilmu kalam, dengan mempelajari dan mengkajinya, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Jadi keimanan kita ini akan semakin kuat. Kalau di Indonesia ya, kaitannya dengan Indonesia itu kan di Indonesia itu banyak sekali ormas-ormas ya, ormas. Kemudian ada dari samping ada ormas keagamaan itu, mereka juga membawa pemikiran-pemikiran masing-masing. Nah, termasuk misalnya pemikiran tentang kalam. Ada sekarang ini yang di Nusantara ini yang mulai ada ya berkembang lah menurut saya, yang dulunya belum semasif sekarang ini perkembangannya. Itu berkaitan dengan pemahaman Islam dari sisi ingin dia menyatakan ingin memurnikan akidah, ingin memurnikan tauhid itu, ingin memurnikan, tapi cara mereka itu dia lebih menganggap dirinya ini yang benar itu, bahwa pemahaman tentang tauhid dia yang lainnya salah, sehingga terjadi tidak sedikit yang dia memberi cap terhadap yang di luar komunitas dia, di luar kelompok dia, menjadi ya bid'ah, ya musyrik, syirik, ya kafir, gitu. Amalia-amalia yang di luar dia itu begitu. Dan itu saya kira memang sudah ada sejak zaman sahabat dulu ya, ketika terjadi pertikaian antara Khalifah Ali dengan Muawiyah itu kan, dan di sana ada Khawarij, ada kubu-kubu itu. Nah salah satunya Khawarij ini, teologi Khawarij itu dia menganggap bahwa yang lainnya yang tidak segolongan dia, yang tidak bisa menerima dia itu kafir, sehingga termasuk tragedi pembunuhan itu kan dilakukan oleh orang Khawarij itu. Jadi Khalifah Ali, jadi mereka ingin membunuh tiga tokoh itu, Khalifah Ali, Amr bin As, dan Muawiyah itu, karena menurut dia tiga-tiganya inilah tiang kerok dari pertikaian pertumpahan darah antar umat Islam, yaitu perang Siffin itu ya, perang Siffin itu yang paling puncaknya gitu. Jadi sama-sama sahabat ini saling berperang. Nah, dari situ kan muncul ada kubu yang sangat mendukung Ali, ada di situ disebut sebagai Syiah, kemudian ada Murji'ah, kemudian ada Khawarij itu. Khawarij itu la hukma illallah, tidak ada hukum selain hukumnya Allah, sehingga malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kata dia itu. Sehingga siapa yang tidak berhukum pada hukumnya Allah maka dia kafir. Sehingga yang tidak ini dibantai sama mereka, termasuk tiga itu tragedi aksi
tindak mau pembunuhan itu, yang tapi selamat ya, Muawiyah sama Amr bin As itu selamat. Yang tidak selamat Khalifah Ali. Jadi di waktu subuh itu mereka sudah merencanakan, pokoknya habis subuh jam sekian ini harus mati bersamaan kan begitu. Tapi yang dua ini tidak pergi ke masjid, ini yang Amr bin As di Mesir dan Muawiyah itu di Damaskus ya, ini pusat pemerintahnya. Kemudian Khalifah Ali di Basra di Irak. Yang dua ini uzur nggak ke masjid, yang Khalifah Ali ini kan mau ke masjid, begitu keluar kan langsung ditikam dengan itu. Sejarah begitu, sejarah perjalanan ya, sejarah kelamnya umat Islam itu ya begitu. Itu. Dan sekarang di Indonesia itu begitu, ada model teologi yang mirip dengan yang dulu itu Khawarij, mungkin dia sudah diadopsi dengan versi modern yang menjadikan kelompok-kelompok eksklusif bukan inklusif, sehingga tidak menjadikan agama Islam itu agama yang keras menurut di kacamata non muslim, jadi keras, bukan ada model radikal ekstrim, dan seperti itu kan munculnya pemahaman kalem atau tauhid yang menurut saya tidak pada konteksnya. Untuk teman-teman mahasiswa itu, pertama belajar agama itu jangan separuh-separuh atau setengah-setengah. Artinya memahami agama itu jangan belajar. Ya kalau belajar ya belajar secara komprehensif, jangan hanya diambil ini itu sehingga nanti mengakibatkan salah dalam memahami itu. Jadi harus komprehensif. Karena apa? Karena agama Islam itu tidak, dia luas cakupan, tidak amaliyahnya yang prinsipal kita sudah pahami ya, hanya sholat itu kan 5 itu, tapi dari sisi pemahaman berkaitan dengan teologi itu memang harus kita pelajari secara menyeluruh, sehingga nantinya kita tidak mudah menyalahkan orang ketika misalnya amaliyah kita berbeda dengan dia, amaliyah kita misalnya sedikit tidak sama misalnya, itu kita tidak mudah untuk menyalahkan, bahkan tidak mudah ikut-ikutan misalnya seperti teologi atau doktrin Khawarij tadi itu, yaitu syirik, ini kafir yang tidak sesuai dengan dia. Nah sekarang yang muncul kan begitu, jadi dia menganggap dirinya itu benar tapi yang lain salah, padahal yang dia paham itu belum keseluruhan agama dalam kajian keislaman itu belum keseluruhan dia paham. Makanya itu ya, pesan saya statement yang mahasiswa ya banyak belajar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 18 MDS 3F ingin mewawancarai Bapak Asep Maulana Rohimat MSI dengan tema wujud, sikap, dan pemikiran kalam di masyarakat Muslim Nusantara. Langsung saja, sebelumnya apakah boleh diceritakan sedikit kesibukan Bapak selain mengajar sebagai dosen? Ya, baik Mbak Anggri. Mbak Anggri kan? Mbak Safira ya, teman-teman semuanya. Ya, kesibukan saya sebagai ngajar di FEBI, pertama jadi ketua takmir masjid, masjid agensi Kalimantan. Kemudian saya juga di pengurus himpunan ekonomi dan bisnis pesantren Happy Training Surabaya sebagai pengurus bidang Kominfo, komunikasi dan informasi, juga pengurus masyarakat ekonomi syariah Surakarta. Kemudian juga aktif beberapa di pesantren di Jawa Barat dan juga di Solo, seperti itu. Lumayan banyak ya Pak ya. Kalau boleh tahu apa alasan Bapak aktif dalam kegiatan tersebut? Ya, pertama mengabdikan diri ya. Jadi kita itu kan selain bekerja profesional gitu juga tentu harus mempunyai karya berupa pengabdian masyarakat. Nah itu, jadi kalau di kampus mungkin kita diskusi banyak dengan mahasiswa, dengan para dosen, dengan para peneliti. Nah di masyarakat kita harus bermasyarakat. Ya, salah satunya di organisasi tersebut. Saya memberikan diri lah untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pahala. Baik, sekarang kita langsung ke topik pembicaraan kita nih Pak. Menurut Bapak sebagai Muslim Indonesia, pemikiran kalam dan ilmu kalam itu seperti apa nih Pak? Oke ya, pemahaman yang saya pahami dan beberapa juga pernah mengaji itu di pesantren. Ya, kemudian saya pernah mengajar juga di Pak. Jadi kalau pemikiran kalam itu sebenarnya lebih kepada lebih kepada banyak filosofis dan akidah, ya, filsafat dan akidah.
ilmu kalam yang harus kita pahami selaku umat muslim, tentu harus betul-betul sesuai dengan akidah yang benar. Nah, akidah yang benar itu adalah kita sepakati menggunakan perspektif hadis-hadis yang sahih, itu adalah pemikirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang dipopulerkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Mansur Al-Maturidi. Nah, selain pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu ada berbagai macam pemikiran yang berbeda pendapat. Tentu berbeda pendapat juga diakibatkan dari bedanya metodologi ya, cara berpikirnya. Nah, tapi karena akidah itu adalah sebuah sifat yang paten, sebuah sifat yang harus tegas ya. Maka kalau dalam akidah kita harus hanya mengakui atau hanya bisa melaksanakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau selain itu merujuk kepada hadis yang menceritakan tentang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, umat Nasrani 72 golongan, dan umat Nabi Muhammad itu terpecah 73 golongan. Hanya satu yang selamat. Nah, itulah kita ini Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam akidah itu harus itu ya. Meskipun kita juga bertoleransi dengan kepercayaan akidah yang lain, silakan aja kan. Aku dinukum maliyakin ya, gitu ya. Agamamu untukmu, agamaku untukmu. Nah, tapi itu yang harus kita ajarkan kepada masyarakat ya, kepada masyarakat Nusantara terutama dan masyarakat dunia secara umum dan secara global, ya harus akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Karena kalau selain akidah itu tadi merujuk hadisnya tadi, dan berarti kan sesat, tidak diperkenankan. Seperti itu. Menurut Bapak, perbedaan pemahaman antara umat Islam itu apa ada kaitannya dengan kalam itu sendiri, Pak? Iya, ilmu kalam kan metodologi akidah. Jadi kalau dilihat dari dasar kalam itu kan perkataan. Perkataannya apa? Perkataan pada masa dulu Nabi Musa yang merajut itu apa ya? Melobi kan? Nah, melobi Allah, pengen ketemu dengan Allah kan, lihat wujudnya yang nyata, secara nyatanya. Tapi kan yang diperkenankan oleh Allah ternyata hanya mendengarkan kalam Allah. Kalam Allah Musa taklim. Dari itu pun Nabi Musa kan akhirnya pingsan, tak kuat ya, mendengar kalam Allah yang sebenarnya. Nah, maka dari situlah kemudian muncul berkembang ilmu kalam itu ya ilmu tentang teologi, tentang ketuhanan, ya, ilmu tentang alam gaib, ilmu tentang hari akhir dan sebagainya. Nah, itu tentu karena banyak pemikiran-pemikiran yang muncul berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda juga, atau bahkan ada perkembangan yang berdasarkan latar belakang politik yang berbeda. Nah, akhirnya pemikiran ilmu kalam itu juga menjadi berbagai macam. Maka nanti akan muncul misalkan tadi seperti Ahlussunnah wal Jamaah, ada Syiah, ada Khawarij, ada Maturidiyah, ada Jabariyah, Qadariyah, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Bahkan nanti kan menyampaikan 73 golongan. Nah, meskipun yang terdata dan berkembang sekarang kan tidak ada 73 ya. Paling ada jadi bawah 10 atau belasan lah ya, sampai saat ini masih ya. Lalu yang terakhir, bagaimana sikap yang mencerminkan kalam itu sendiri, Pak? Sifat yang mencerminkan kalam berarti apa ya? Sikap kita kan harus seperti apa? Ya harus kita udah satu aja melaksanakan aja Ahlussunnah wal Jamaah. Itu aja. Ya, tentu bagaimana cara mendapatkan informasinya, ilmunya? Ya belajar dari para ulama yang menggunakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai rujukannya. Ini dari kitab-kitabnya, atau dari para kiainya, dari para ustadznya, ya. dari buku-bukunya. Nah, kita belajar itu, dan kemudian kita kaji, ya. Kemudian juga nanti kita implementasikan jadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena ya meskipun ilmu kalam itu lebih ke filosofis, tadi saya bilangnya filsafat, gitu. Mengkaji berbagai macam pemikiran, tapi bisa secara sederhana kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan kalau Ahlussunnah wal Jamaah, saya jamin seluruh ajarannya itu tepat untuk bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Indonesia.